akan kita baca hari ini berjudul Seekor Burung yang Kikir dan Serakah. Buku ini adalah seri Dharma Master Cheng Yen yang diilustrasikan oleh Lin Xianru dan diterjemahkan oleh Susi Grasubiono dan Diana Shu. Buku ini diterbitkan oleh Cingse Mustika Abadi Indonesia. Seekor burung yang kikir dan serakah. Kira-kira seperti apa ya ceritanya sahabat ceria? Ayo kita mulai membacanya. Di daerah pinggiran sebuah kota, ada sebuah kebun buah-buahan. Di kebun itu banyak ditanami pohon buah pipa atau yang biasa disebut dengan lokat. Tidak saja berbuah sangat manis, daunnya juga bisa dijadikan obat. Oleh sebab itu, setibanya musim di mana buahnya telah ranum, banyak sekali orang-orang yang datang ke tempat ini dari kota yang jauh untuk memanen buahnya. Di udara, di atas kebun itu, ada seekor burung yang suka sekali mengilih pohon itu. Asalkan ada orang yang datang mendekati pohon itu, burung itu pasti mulai bersuara riuh. Andaikan ada orang yang menjulurkan tangan untuk memetik buah pipa, burung itu akan mengeluarkan suara yang sangat pekik. Apabila didengarkan dengan cermat, bunyi jeritan burung itu seperti, "Itu milikku, itu milikku." Setiap tahun, burung itu selalu melakukan hal yang sama. Wah, ternyata burung ini kikir ya. Kikir itu artinya pelit sahabat ceria. Sahabat ceria tidak kikir kan? Jangan. Yuk kita lanjut membaca bukunya. Pada suatu tahun, orang yang datang ke kebun untuk memetik buah pipa lebih banyak dari tahun sebelumnya. Burung itu bersuara sangat nyaring sambil terbang mengitari orang-orang. Seperti sangat cemas dengan apa yang sedang terjadi. Namun, semua orang sepertinya sudah terbiasa dan tidak ada yang menghiraukan suara si burung. Mereka tetap saja memetik buah pipa itu. Wah, kasihan sekali ya si burung. Walau sudah berusaha sekeras mungkin, tetap saja tidak ada yang mendengarkannya. Burung itu tiada hentinya mengeluarkan suara pekikan yang sangat menyedihkan. Akhirnya, si burung itu mati muntah darah. Wah, aduh, pasti burung ini sangat menderita karena harus berteriak-teriak untuk melindungi pohon buah pipa. Sampai akhirnya mati. Kasihan sekali ya. Ada serombongan biksu mendengarkan kisah ini dari tetangga mereka. Lalu pulang dan bertanya kepada Buddha, mengapa burung itu berperilaku seperti itu? Buddha menghela nafas dan berkata, perilaku burung itu disebabkan oleh tabiat buruk yang berupa kikir dan serakahnya di masa hidup sebelumnya. Ternyata sifat kikir dan serakah tidak ada untungnya ya sahabat ceria. Tadi sang Buddha berkata, perilaku burung tersebut disebabkan oleh sifat buruknya di masa lalu. Kak Rai harap kalian tidak mengikuti perilaku buruknya si burung ya. Penasaran kan kelanjutan ceritanya seperti apa? Ayo kita baca. Dahulu kala, ada seorang pemuda yang memperoleh warisan dalam jumlah besar. Ketika kedua orang tuanya meninggal dunia, setiap hari dia menghitung berapa banyak jumlah hartanya dan selalu berharap hartanya akan bertambah, lebih banyak dan lebih banyak lagi. Bahkan, hasil tanaman yang akan dipanen dari kebunnya juga dimasukkan ke dalam hartanya. Anak muda itu menganggap dengan bertambahnya satu orang dalam keluarganya akan menghabiskan lebih banyak makanan. Maka ia tidak ingin beristri dan mempunyai anak. Pelayan yang dia gaji semua juga dia berhentikan. Setelah tua dan kemudian meninggal, karena tidak ada ahli warisnya, maka semua hartanya disita dan dimasukkan ke dalam kas negara. Percuma ya sahabat ceria, kalau kita memiliki banyak uang, tapi tidak kita bagikan sebagian untuk yang membutuhkan.
seperti anak muda ini. Akhirnya ia meninggal tanpa keluarga dan hartanya diambil oleh negara. Burung yang berpekik nyaring dan memilukan itu di masa hidup sebelumnya adalah orang yang kikir dan serakah tersebut. Karena masih menyisakan tabiat buruk berupa sifat kikir dan serakah, beranggapan bahwa kebun buah itu masih miliknya. Dia tidak rela berbagi dengan orang-orang yang memetik buahnya. Maka terus-menerus bersuara nyaring seakan-akan berkata, "Itu milikku, itu milikku." Dia mati muntah darah. Pesan Master Cheng Yen, sifat kikir, serakah, dan tidak ikhlas adalah faktor penyebab yang membuahkan penderitaan, hidup miskin, dan tidak tentram. Seseorang yang menginginkan peningkatan kemuliaan akhlaknya dan ingin berhasil dalam pelatihan dirinya, pertama-tama yang harus dilakukan adalah mengembangkan cinta kasihnya untuk membantu semua makhluk. Dengan menyumbangkan cinta kasih akan memperoleh karma berupa keberkahan. Dengan mengikhlaskan kemelekatan akan dapat menumbuh kembangkan kebijaksanaan. Sahabat ceria, sifat kikir dan serakah itu tidak baik. Alangkah bagusnya kalau kita bisa berbagi kepada semua makhluk. Dan kita bisa menebarkan cinta kasih terhadap sesama.